Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah bersyukur kita atas segala nikmat tercurah kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat, marilah kita dengan tulus ikhlas dan istiqamah meningkatkan derajat ketakwaan kita dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Semangat itu dorongan jiwa untuk berbuat hal yang bermakna dengan senang, riang gembira, tidak dalam keadaan terpaksa. Semua kita membutuhkan adanya kesemangatan dalam hidup. Semangat itu adalah adanya dorongan kuat dari dalam jiwa kita untuk melakukan segala sesuatu yang ada nilainya untuk kita. Dengan rasa riang, gembira dan senang hati menyelimuti segenap jiwa kita, melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sehingga perbuatan itu betul-betul mendapatkan suatu arti dan nilai bagi kehidupan kita di dunia yang fana ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Kata semangat sering terdengar dari orang-orang sekitar untuk berbuat hal yang benar agar hidup aman dan lancar. Kita sering mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu dari orang tua kita, dari guru-guru kita, teman-teman kita. Sering sekali mereka mengingatkan kita untuk selalu semangat menghadapi hidup ini. Dengan semangat itu akan terlaksana segala apapun yang kita jadwalkan dan kita agendakan. Terlaksana dengan aman, lancar, tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan dan memberatkan kita. Maka kata semangat ini perlu ditularkan dan dipompakan terus kepada orang-orang yang sedang mengalami kelesuan dan keletihan dalam hidupnya. Hidup terkadang tidak bergairah, letih lesu, capek dan lelah, malas, bosan, badan pun lemah, hidup didera dengan masalah. Betapapun kita memiliki power kekuatan, kita memiliki segala-galanya, suatu saat kita mengalami suatu kondisi yang lemah, yang bosan, yang capek, yang lelah, karena beban-beban tugas-tugas kita begitu berat. Belum lagi masalah-masalah yang ada, ini bisa melemahkan semangat kehidupan kita di muka bumi ini. Maka ketika kita mengalami hal yang demikian, kita berusaha untuk mendatangi orang-orang yang kita anggap mampu memotivasi dan menyemangati kita. Orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang peduli sama kita. Mereka biasanya akan memberikan support
dukungan moral dan doa sehingga kita mampu melewati ujian demi ujian, masalah demi masalah yang kita hadapi. Mari saling memotivasi dengan selalu menyemangati, memberi support setiap hari dengan ucapan yang terpuji. Kita adalah satu kesatuan. Manusia tidak bisa hidup secara individual, mesti berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ketika teman kita atau siapapun mengalami satu masalah, entah itu semangatnya menurun, kinerjanya menurun, maka kita sebagai sesama muslim wajib untuk memberikan support, dukungan, semangat, motivasi agar mereka bangkit untuk menjalani hari-harinya dan berusaha keluar untuk mengatasi segala permasalahan hidupnya. Apalagi sekarang ini kita tidak menduga dan tidak menyangka virus corona ini terus menyerang kita. Sudah hampir 2 tahun ini, bahkan kecenderungannya meningkat. Kita bisa lihat data belum lama ini dari Satuan COVID-19, Satuan Gugus COVID-19 per tanggal 16 Juni 2021 per hari itu kasus COVID di Indonesia mencapai 9.824 kasus. Kemudian keesokan harinya tanggal 17 Juni 2021 mengalami peningkatan yang luar biasa, yaitu 12.624 kasus COVID-19 hari di bumi Indonesia. Entah sekarang berapa. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan dan bisa menurunkan semangat kita hidup menjalani tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semua ini terjadi karena kehendak Allah, karena ujian dan takdir dari Allah. Maka kita jangan sampai lost control. Mari kita membangun semangat kita untuk menjalani hari-hari ini, tentu dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Kita berusaha untuk menghindari kerumunan yang banyak. Kita juga menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, istirahat yang cukup dan selektif dalam mengkonsumsi makanan. Semuanya adalah upaya-upaya ikhtiar kita agar kita tidak terkena virus corona. Dan ini adalah wabah internasional. Tidak hanya terjadi di Indonesia, juga di seluruh dunia. Dan korban yang paling tinggi adalah Amerika, kemudian yang kedua adalah India. Kita terus berupaya dan berdoa kepada Allah SWT, moga virus corona ini cepat Allah angkat dari bumi Indonesia, sehingga kita bisa normal dalam beribadah dan anak-anak kita bisa dengan normal menikmati indahnya belajar tatap muka, datang langsung menghadap kepada gurunya untuk menimba ilmu. Kalau kita sudah semangat, pasti senang untuk berbuat. Yang lemah menjadi kuat, tugas apapun terasa nikmat. Kalau kita sudah punya jiwa semangat, yang tadinya badan kita lemah akan menjadi kuat. Tugas yang berat akan terasa ringan, dan tugas-tugas apapun akan terlaksana dengan penuh ikhlas dan menikmati tugas-tugas tersebut. Karena untuk itu kita diciptakan di muka bumi ini, untuk berbuat kebajikan. Apalagi Al-Quran berulang kali memotivasi dan menyemangati kita untuk selalu gemar berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Al-An'am 160. Berasa apa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan berikan 10 pahala. Dan berasa apa yang berbuat satu keburukan, maka dia akan mendapatkan 1 dosa yang semisal. Dan Allah sedikit pun tidak menzalimi. Allah SWT memotivasi dan menyemangati kita. Walaupun kita dalam suasana pandemi seperti ini, tidak menghalangi kreativitas kita untuk berbuat kebaikan. Tetap kita melaksanakan amal-amal soleh. Tetap kita salat berjamaah. Tetap kita membantu kepada sesama. Tetap kita beraktivitas menjalani hari-hari kita, tugas-tugas kita, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Dan yakinlah bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam berbuat amal soleh setiap saat, mari kita selalu semangat agar bahagia dunia akhirat. Apalagi yang terkait dengan amal soleh kita, amal ibadah harian kita, hendaknya kita pupuk semangat kita tingkatkan terus semangat kita. Karena dengan cara inilah kita akan mampu dengan maksimal menggerakkan segenap jiwa dan raga kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Dan amal soleh yang tertinggi pahalanya adalah kita menghadirkan diri kita sholat berjamaah di masjid ini. Mari walaupun suasana corona, kita tetap mengisi masjid kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini. Insya Allah semakin kita dekat kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah. Apalagi kita membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Maka apapun